Setiap tahun, dunia memproduksi lebih dari 20 juta ton wol mineral. Dan hampir setengah dari volume ini berasal dari Amerika Serikat. Ini adalah material yang mampu menahan terpaan langsung api dengan suhu 1500 derajat Celcius. Namun beratnya lebih ringan daripada udara yang terperangkap di dalamnya. Bagaimana batuan vulkanik yang keras dan berat yang terlahir dari api bumi bisa berubah menjadi insulasi yang ringan dan berpori, mirip seperti gula-gula kapas yang lembut? Bagaimana para insinyur bisa mengendalikan api yang mampu melelehkan batu untuk menciptakan ketenangan dan kehangatan di rumah kita? Dan yang paling penting, rahasia apa yang tersembunyi di balik pabrik-pabrik raksasa yang mengubah ton sampah industri kotor menjadi produk masa depan yang bersih dan aman? Tonton sampai akhir, karena setelah ini ada fakta yang akan mengubah pandangan Anda selamanya tentang bulu batu yang menakjubkan ini. Pasar wol mineral di Amerika Serikat adalah mesin raksasa yang tidak terlihat memutar miliaran dolar. Kita berbicara tentang industri yang nilainya sudah melampaui 4 miliar dolar per tahun dan menurut prediksi analis akan terus berkembang. Ini berarti di seluruh negeri, dari hutan dingin Minnesota hingga gurun panas Arizona, semakin banyak pembangun dan pemilik rumah memilih sweater batu ini untuk dinding, atap, dan lantai mereka. Tapi sejarah material ini tidak dimulai di pabrik, melainkan jauh di dalam perut bumi, di jantung tambang yang bergemuruh. Dasarnya adalah basalt. Ini adalah batuan vulkanik gelap dan padat, material yang sama yang membentuk dasar samudra dan yang jutaan tahun lalu menyembur dari kawah gunung berapi. Tapi di sampingnya muncul mitra yang sama sekali tak terduga, terat. Ini adalah produk sampingan dari raksasa metalurgi, lelehan beku dari kotoran yang tersisa setelah peleburan baja. Dulu, material ini dianggap sampah yang tidak berguna dan hanya dibuang ke tempat pembuangan menciptakan gunung-gunung buatan. Dan hari ini, ia adalah bahan baku yang sangat berharga. Jadi, bayangkan resap keajaiban industri ini. Ambil beberapa bagian batuan basal pilihan yang telah dihancurkan untuk kekuatan. Tambahkan sedikit terak untuk memberikan sifat kimia yang diinginkan. Dan untuk ramah lingkungan serta menghemat energi, bumbui semuanya dengan murah hati menggunakan kaca daur ulang dan potongan wol mineral bekas. Semua bahan batuan ini dibawa ke pabrik dengan truk besar dan dituangkan ke dalam bunker raksasa. Dan sekarang dimulailah panas yang sesungguhnya, dalam arti kata yang sebenarnya. Dari bunker, campuran ini yang disebut batch, terus-menerus dialirkan ke menara vertikal yang besar, yaitu tungku kubah atau kupola. Ini adalah gunung berapi miniatur yang diciptakan oleh manusia. Kesini, seperti ke dalam lubang yang tak pernah kenyang, campuran batuan kita dan kokas dimuat berlapis-lapis. Kokas adalah bahan bakar khusus dari batu bara yang terbakar dengan panas yang sangat tinggi dan stabil. Kipas yang sangat kuat berdengung seperti turbin pesawat memompa ribuan meter kubik udara ke dalam tungku, meningkatkan suhu hingga nilai yang benar-benar luar angkasa, yaitu 1500 derajat Celcius. Pada suhu seperti ini, batu tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan. Batu meleleh, retak, dan berubah menjadi massa cair yang membara dengan cahaya putih yang menyilaukan. Sungai api ini mengalir keluar dari tungku melalui saluran khusus yang dilapisi bata tahan api. Pemandangannya benar-benar memukau. Aliran batu cair yang terang dan menyilaukan memancarkan panas yang begitu dahsyat sehingga mustahil berdiri di dekatnya tanpa perlindungan khusus. Dan disinilah, saat keluar dari neraka ini, terjadi keajaiban yang sesungguhnya. Transformasi cairan kental dan berat menjadi serat ringan seperti kapas. Proses ini disebut pembentukan serat. Pernahkah Anda melihat bagaimana gulali dibuat? Ada pusat yang berputar tempat gula dituangkan dan benang-benang halus yang berterbangan ke segala arah. Prinsipnya sama di sini, tetapi bukan gula, melainkan batu cair.
Dan bukan mesin kecil, melainkan sentrifugal raksasa. Aliran tipis lava batu ini jatuh ke beberapa cakram besar yang berputar dengan kecepatan luar biasa, mencapai ribuan putaran per menit. Ketika tetesan batu cair mengenai piringan seperti itu, gaya sentrifugal yang luar biasa besar langsung meregangkannya dan melemparkannya ke samping dalam bentuk serat yang sangat tipis, hanya beberapa mikron tebalnya. Ini 10 kali lebih tipis dari rambut manusia. Karena proses ini terjadi terus-menerus, dari piringan-piringan itu berterbangan awan benang-benang batu yang sangat panas. Ini mirip kekacauan berwarna keemasan yang bercahaya. Miliaran serat-serat yang sangat tipis ini saat mendingin di udara berubah menjadi massa ringan yang mirip wol. Hanya dalam sekejap, batu cair yang berat tadi menjadi ringan dan lembut. Tapi untuk saat ini masih berupa awan yang tidak berbentuk, yang perlu dikumpulkan menjadi satu. Sementara serat-serat masih berterbangan di udara di dalam ruang khusus, kabut halus dari bahan perekat disemprotkan ke atasnya dari ratusan nozzle. Ini adalah resin fenol formaldehida khusus yang menyelimuti setiap serat kecil. Awan serat yang dilapisi lem ini terbang lebih jauh dan masuk ke ruang pengendapan. Di dasar ruang ini terdapat konveyor lebar yang bergerak dengan sabuk berlubang. Dari bawah sabuk, kipas bertenaga tinggi menarik udara keluar, menciptakan vakum. Aliran udara terarah ini menarik serat ke bawah dan meletakkannya secara merata di atas konveyor, membentuk permadani tebal dan longgar. Ini sudah menyerupai insulasi masa depan, tetapi masih lembut dan lemnya belum mengeras. Ketebalan permadani ini diatur oleh kecepatan konveyor. Semakin lambat bergerak, semakin tebal lapisan yang mengendap. Dan permadani berbulu berwarna kuning keemasan ini yang menyerupai gulungan kue bolu raksasa siap untuk tahap akhir, yaitu pemanggangan. Ia perlahan masuk ke dalam tungku raksasa yang disebut ruang polimerisasi. Ini adalah terowongan panjang berlapis banyak, di dalamnya dijaga suhu sekitar 200 derajat Celcius. Tujuan tahap ini bukan sekedar mengeringkan karpet, melainkan memanggang lem. Resin di bawah pengaruh suhu mengalami polimerisasi. Artinya, molekul-molekulnya saling terikat, membentuk jaringan 3 dimensi yang kuat, berubah menjadi plastik padat yang merekatkan serat batu dengan sangat kuat di titik persilangan mereka. Di dalam tungku inilah, wol mineral memperoleh sifat akhirnya. Ia menjadi elastis, mampu memulihkan bentuknya setelah ditekan. Selama proses ini, resin sering berubah warna, memberikan produk akhir warna khas kuning kecoklatan. Dari ujung lain tungku pemanggang raksasa ini, yang keluar bukan lagi karpet yang rapuh, melainkan lapisan padat dan elastis, dengan ketebalan dan kepadatan yang sudah ditentukan. Namun, bahan ini masih berbentuk lembaran tak terbatas. Saatnya memberikan tampilan yang layak jual. Karpet panas ini melewati serangkaian alat pemotong. Gergaji piringan tajam atau pisau kuat memotongnya secara memanjang dan melintang dengan presisi luar biasa, menjadi lembaran atau gulungan berukuran standar. Misalnya selebar 40 atau 60 cm agar pas sempurna di antara tiang rangka rumah. Tepinya diratakan, dan sekarang kita melihat produk yang sudah familiar. Di sini, terjadi sedikit keajaiban lagi, yaitu pengemasan. Karpet atau gulungan jadi dimasukkan ke jalur pengemasan. Mesin pres khusus memampatkannya, menghilangkan hampir semua udara. Volume produk bisa berkurang hingga beberapa kali lipat. Kemudian blok yang dipadatkan ini dengan cepat dibungkus plastik polietilen tebal dan disegel. Ini dilakukan untuk menghemat ruang yang sangat besar selama pengangkutan dan penyimpanan. Ini seperti kantong vakum untuk pakaian. Alih-alih gulungan besar yang longgar, kita mendapatkan paket yang padat dan kompak. Dan ketika tukang bangunan di lokasi memotong plastiknya, wol mineral akan mendesis mengambil udara dan seperti pegas, mengembang kembali ke ukuran semula hanya dalam hitungan detik. Paket-paket jadi disusun di palet oleh manipulator robotik, dibungkus dengan plastik stretch, dan forklift membawanya ke gudang atau langsung ke bak truk. Dan begitu, ketika truk berikutnya keluar dari gerbang pabrik, perjalanan kita berakhir.
Kita telah menelusuri bagaimana batu padat biasa setelah melewati jantung api tungku menjadi kepompong berteknologi tinggi yang akan menyimpan kehangatan, ketenangan, dan keamanan di rumah seseorang selama puluhan tahun. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling menarik, yaitu tentang ramah lingkungan. Karena disinilah wall mineral benar-benar mengubah paradigma. Kita sudah membahas bahwa bahan ini dibuat dari batu dan terak. Nah, rata-rata wall mineral modern terdiri dari 70% bahan daur ulang. Terkadang angka ini bahkan mencapai 90%. Bayangkan saja, 3/4 dari insulasi Anda pada dasarnya adalah limbah industri yang diberi kehidupan kedua. Ini adalah jutaan ton terak metalurgi yang dulu hanya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Namun kini, diubah menjadi produk berteknologi tinggi. Ini adalah salah satu contoh paling cemerlang dari ekonomi sirkular, di mana limbah dari satu produksi menjadi harta karun bagi produksi lainnya. Pabrik-pabrik raksasa seperti Rockwool atau Owens Corning setiap tahunnya mendaur ulang terak dalam jumlah yang cukup untuk mengisi ribuan kolam renang Olimpik. Tapi itu belum semuanya. Kekuatan super kedua adalah akustik. Karena strukturnya yang padat dan serat acak, wall mineral adalah penyekat suara yang luar biasa. Ia tidak hanya memblokir suara, tetapi menyerapnya. Ketika gelombang suara memasuki ketebalan material, mereka dipaksa melewati labirin miliaran serat batu, kehilangan energi, dan melemah. Itulah mengapa material ini sangat disukai tidak hanya di rumah tinggal untuk perlindungan dari tetangga yang berisik, tetapi juga di studio rekaman profesional, bioskop, dan bahkan di antara lantai agar tidak mendengar suara langkah kaki dari atas. Ini seperti memasang modesnya pribadi di dinding. Dan akhirnya, rahasia yang dijanjikan di awal. Meskipun wall mineral terasa lembut, setiap seratnya adalah jarum mikroskopis dari batu. Saat bekerja dengannya, jarum-jarum ini dapat menyebabkan iritasi mekanis pada kulit, gatal yang terkenal itu. Dan meskipun teknologi modern telah membuat serat lebih aman, bulu batu ini akan selalu mengingatkan tentang sifat aslinya yang keras, menuntut rasa hormat dan kehati-hatian. Di dalam tungku raksasa, lahir sungai logam putih, terang bagai matahari, yang melelehkan segala sesuatu di jalannya. Tapi, tahukah kalian, untuk mendapatkan 1 ton besi cor, dibutuhkan hampir 2 ton batu dan batu bara. Sepertinya ini keajaiban, di mana dari biji kotor menghilang ratusan kilogram oksigen dan kotoran, hanya menyisakan logam murni. Hanya beberapa puluh tungku seperti ini di Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 25 juta ton per tahun, cukup untuk membangun 250 kapal induk. Namun, dalam cerita ini ada rahasia yang hanya akan terungkap bagi mereka yang menonton sampai akhir. Semuanya dimulai jauh di tambang, tempat biji besi ditambang. Ini bukan logam, melainkan batu kemerahan, coklat kemerahan, yang terlihat seperti tanah berkarat. Di dalamnya, besi terikat erat dengan oksigen, dan tugas utama kita adalah melepaskan oksigen ini, membebaskan logam murni. Bersama dengan biji, 2 bahan penting lainnya dibawa ke pabrik untuk resep neraka kita. Yang pertama adalah kokas. Ini adalah batu bara yang diolah secara khusus, dibakar dalam tungku tanpa udara untuk menghilangkan semua kotoran. Hasilnya adalah karbon murni dan berpori yang terbakar dengan panas luar biasa. Kokas dalam proses kita adalah bahan bakar sekaligus agen kimia utama. Bahan ketiga adalah batu kapur, batu biasa. Perannya adalah menjadi pembersih. Batu kapur saat dipanaskan akan bekerja seperti magnet untuk kotoran ini, mengumpulkannya menjadi massa terpisah. Dan sekarang, mari kita pindah ke pabrik, di mana berdiri pahlawan utama cerita kita, Tungku Tinggi. Ini adalah menara setinggi lebih dari 30 meter, seluruhnya dilapisi bata tahan api dari dalam dan dikelilingi jaringan pipa. Menara ini tidak pernah tidur, bekerja terus-menerus, 24 jam sehari, kadang bertahun-tahun tanpa henti.
Ini adalah perut raksasa yang harus terus diberi makan. Dari atas, dengan bantuan pengangkat skip khusus yang mirip kereta kecil, bahan-bahan kita dimuat ke dalam tungku. Tapi bukan sembarangan, melainkan berlapis-lapis, seperti lasagna industri. Lapisan kokas, lalu lapisan biji besi dengan batu kapur, lagi lapisan kokas, dan seterusnya. Untuk mendapatkan 1 ton besi cor cair, perlu memuat hampir 2 ton bahan mentah ke dalam tungku. Angka ini mencakup biji besi, kokas, dan batu kapur. Ini menunjukkan seberapa efisien tungku tinggi bekerja sebagai penyaring raksasa. Mengambil hampir 2 ton batu dan batu bara, membakar semua yang berlebih, dan menghasilkan 1 ton logam murni dan terkonsentrasi. Ini adalah keajaiban industri sejati. Dan begitu tungku diberi makan, bagian terpanas dimulai. Di bagian bawah tungku ada lubang khusus yang disebut tuyer. Melaluinya, udara ditiupkan ke dalam tungku di bawah tekanan besar. Dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius. Udara panas ini seketika membuat kokas terbakar dengan keganasan luar biasa. Seluruh massa bahan yang dimuat dari atas memulai perjalanan panjangnya ke bawah melewati zona dengan suhu berbeda. Pertama, di bagian atas, gas panas yang naik dari bawah mengeringkan dan memanaskan biji. Sedikit lebih rendah dimulai kimia. Kokas panas bereaksi dengan oksigen membentuk karbon monoksida. Dan gas karbon monoksida ini adalah pahlawan pencuri kita. Naik dengan rakus ke atas, bertemu biji besi dan mulai merenggut atom oksigen darinya, meninggalkan besi murni. Kira-kira di tengah jalan ke bawah, suhu menjadi sangat tinggi sehingga besi dan kotoran mulai meleleh. Di sini masuk pemain kita, pembersih batu kapur. Terurai dan mulai mengumpulkan semua kotoran yang tidak diinginkan, membentuk massa cair dan ringan yang disebut terak. Di bagian paling bawah tungku, di jantungnya yang disebut dapur, terkumpul danau dari 2 cairan yang tidak tercampur. Di dasar, karena lebih berat, terkumpul besi cair murni. Dan di atasnya, seperti minyak di air, mengapung terak cair yang lebih ringan. Setiap beberapa jam, tiba saatnya kebenaran, pengeluaran. Mesin khusus mirip bor raksasa mengebor lubang di dinding tahan api tungku. Pertama, untuk mengeluarkan terak. Dari lubang, dengan mendesis keluar sungai orange terang dan kental dari batu cair. Ketika terak dikeluarkan, pertunjukan utama dimulai. Bor mengebor lubang lain sedikit lebih rendah. Lubang untuk besi cor. Dan dari sana, dengan gemuruh dan cahaya membutakan, menyembur aliran logam cair. Bukan oranye, tapi putih keemasan, begitu terang sampai menyakitkan untuk melihatnya tanpa kacamata khusus. Darinya keluar panas yang begitu terasa di kulit dari puluhan meter jauhnya. Sungai logam yang membutakan, melemparkan air mancur percikan, mengalir melalui saluran tahan api panjang ke dalam sendok besar bergerak yang mirip cerutu raksasa di atas roda, yang disebut torpedo. Torpedo ini dapat menampung beberapa ratus ton logam cair dan seperti termos menjaganya tetap panas saat dibawa ke bengkel berikutnya. Apa yang kita dapatkan dari tungku tinggi dalam bahasa Inggris disebut pig iron, mengandung banyak karbon yang membuatnya sangat rapuh. Ketika logam dicetakan mendingin, mengeras, dan setelah cetakan dipecahkan, muncullah produk besi cor yang sudah jadi. Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari batu kemerahan dingin, melalui perut api tungku tinggi, di mana kimia dan panas melakukan tugasnya, lahir material berat, andal, dan tahan lama ini yang melayani kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, tungku tinggi di Amerika Serikat menghasilkan sekitar 30 juta ton besi cor. Angka ini sangat besar, sehingga sulit dibayangkan. Mari kita coba.
Kapal induk rata-rata kelas Nimitz beratnya sekitar 100.000 ton. Ini berarti dalam setahun, pabrik Amerika melebur cukup besi cor untuk membangun armada 250 kapal induk seperti itu. Atau jika diterjemahkan ke sesuatu yang lebih membumi, keberat mobil penumpang rata-rata, jumlah logam ini cukup untuk membuat lebih dari 12 juta mobil. Ini seluruh bangsa otomotif yang lahir dalam api tungku tinggi dalam 1 tahun. Di seluruh negara saat ini, hanya ada sekitar 1,5 lusin tungku tinggi yang beroperasi. Bukan ribuan pabrik kecil, tapi sejumlah kecil titan sejati. Ini berarti setiap menara ini adalah monster yang sangat produktif. Tungku tinggi rata-rata di Amerika Serikat melebur lebih dari 5.000 ton besi cor setiap hari. Setiap hari. Lebih dari 90% dari semua besi cor yang dilebur dalam tungku tinggi bukan produk akhir. Ini hanya langkah pertama. Logam panas yang kaya karbon ini pada dasarnya adalah bahan baku untuk produksi baja. Dibawa dalam torpedo khusus ke bengkel berikutnya, di mana dalam konverter oksigen atau tungku listrik, darinya akan dibakar karbon berlebih, mengubah besi cor rapuh menjadi baja yang kuat dan lentur. Dengan demikian, 25 juta ton besi cor ini adalah fondasi dari mana kemudian akan tumbuh pencakar langit, dibangun jembatan, dibuat mobil, kapal, dan bahkan alat-alat sederhana. Bayangkan sebuah gas yang mampu mengubah jalannya sejarah. Gas ini dapat mendisinfeksi air, menciptakan plastik yang tanpanya kehidupan modern tak terbayangkan, dan pada saat yang sama menjadi senjata mematikan. Ini adalah klorin. Setiap tahun di Amerika Serikat diproduksi lebih dari 12 juta ton, seberat 120 kapal induk Gerald Ford. Tapi rahasia sebenarnya bukan pada angka. Rahasia tersembunyi dalam teknologi itu sendiri. Bagaimana dari air garam sederhana dengan bantuan listrik lahir sekaligus 3 produk yang menopang seluruh industri. Tonton dengan saksama. Di akhir video ini, Anda akan mengetahui fakta yang akan mengubah selamanya pemahaman Anda tentang fondasi tak terlihat peradaban modern ini. Amerika Serikat adalah salah satu produsen klorin terbesar di dunia. Setiap tahun, pabrik-pabrik di negara ini memproduksi lebih dari 12 juta ton gas ini. Angka ini benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan, berat kapal induk Gerald Ford, kapal perang terberat di dunia, ini sekitar 100.000 ton. Ini berarti bahwa dalam setahun, industri Amerika memproduksi klorin sebanyak berat 120 kapal induk seperti itu. Semuanya dimulai bukan di laboratorium, melainkan jauh di bawah tanah. Bahan utama untuk resep kita adalah garam batu biasa atau natrium klorida. Garam ini baik ditambang di tambang atau yang jauh lebih efisien dipompa dari bawah tanah. Air dipompa ke dalam deposit garam bawah tanah yang dalam. Air melarutkan garam, membentuk larutan garam jenuh yang disebut air garam. Dan inilah larutan garam pekat inilah yang menjadi bahan baku kita. Tapi larutan ini masih kotor. Di dalamnya penuh kotoran, kalsium, magnesium, dan mineral lainnya. Oleh karena itu, sebelum pertunjukan utama dimulai, air garam menjalani pemurnian menyeluruh. Larutan ini dilewatkan melalui serangkaian tangki, di mana dengan bantuan bahan kimia, semua kotoran diendapkan dan disaring darinya. Pada keluaran, kita mendapatkan larutan yang sempurna bersih, transparan, dan sangat asin, siap untuk tahap utama, elektrolisis. Ini adalah elektroliser atau sel. Disinilah semua keajaiban akan terjadi, atau lebih tepatnya, semua kimia.
Mari kita bayangkan satu elektroliser seperti itu. Pada dasarnya, ini adalah kotak di mana larutan garam murni kita dituangkan. Dan ke dalam larutan ini dicelupkan dua elektroda, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Dan sekarang ke elektroda ini dialirkan arus listrik searah dengan kekuatan yang sangat besar. Dan disinilah pemisahan dimulai. Molekul garam dalam air terurai menjadi ion natrium bermuatan positif dan ion klorin bermuatan negatif. Dan medan listrik memaksa mereka bergerak. Ion natrium positif seperti magnet tertarik ke katoda negatif dan ion klorin negatif ke anoda positif. Dua atom klorin yang kehilangan muatannya segera bergabung membentuk molekul klorin gas. Miliaran molekul ini berkumpul bersama dan di permukaan anoda mulai muncul gelembung kecil gas kuning kehijauan. Inilah klorin kita. Sumber daya utama untuk produksi klorin adalah energi listrik. Industri klor-alkali adalah salah satu konsumen energi listrik terbesar di Amerika Serikat. Untuk memproduksi 1 ton klorin, diperlukan sekitar 2.500 kWh energi listrik. Sekarang, kalikan ini dengan 12 juta ton per tahun. Ternyata, industri ini setiap tahun mengkonsumsi sekitar 30 miliar kWh. Ini lebih banyak dari konsumsi energi listrik tahunan negara bagian utuh seperti Vermont atau Wyoming. Tapi mereka tidak berubah menjadi natrium logam. Sebaliknya, arus listrik memecah molekul air yang ada dalam larutan menjadi hidrogen dan ion hidroksida. Pada katoda, dilepaskan gelembung hidrogen murni. Ini adalah produk sampingan pertama kita. Dan ion hidroksida yang tersisa dalam larutan bergabung dengan ion natrium kita membentuk natrium hidroksida atau soda kaustik. Ini adalah produk sampingan kedua kita yang sangat berharga. Tapi di sini muncul masalah besar. Kita baru saja mendapatkan 3 zat, klorin, hidrogen, dan soda kaustik. Dan mereka tidak boleh dicampur dalam keadaan apapun. Klorin dan hidrogen bersama-sama membentuk campuran yang mudah meledak. Dan klorin dan soda kaustik bereaksi membentuk pemutih yang sama sekali tidak kita butuhkan. Membran ini terbuat dari polimer khusus, seperti penjaga keamanan di klub malam. Membran ini melewatkan ion natrium positif, memungkinkan mereka lewat ke katoda, tetapi memblokir ion klorin negatif, tidak membiarkan mereka masuk ke ruang katoda. Dengan cara ini, klorin lahir dan terkumpul di satu bagian sel, sedangkan hidrogen dan soda kaustik di bagian lain. Sekarang, kita perlu mengumpulkan panen kita. Dari ruang anoda terus-menerus dipompa gas basah, panas, kuning kehijauan. Pertama-tama, perlu didinginkan, kemudian perlu dikeringkan. Klorin sangat agresif, terutama dalam keadaan basah. Ia mengkorosi hampir segalanya. Tapi ada satu zat yang tidak ia sentuh, asam sulfat pekat. Gas ini dikompresi di bawah tekanan besar, dan pada saat yang sama didinginkan. Di bawah serangan ganda ini, gas berubah menjadi cairan transparan kuning ember yang mirip minyak. Klorin cair ini jauh lebih mudah untuk diangkut dan disimpan. Cairan ini dituangkan ke dalam tangki baja berdinding tebal khusus atau gerbong kereta api. Setiap langkah dari proses ini terjadi dalam kondisi kedap udara mutlak, karena kebocoran gas ini sangat berbahaya. Lalu bagaimana dengan produk sampingan kita? Mereka tidak kalah penting. Hidrogen yang kita peroleh dikumpulkan, dimurnikan, dan digunakan baik sebagai bahan bakal untuk pabrik itu sendiri atau dijual. Dan larutan soda kaustik yang terbentuk dipompa keluar, dikonsentrasi, dan dijual.
Dan begitulah, dari air garam sederhana, dengan melewatkan sejumlah besar listrik melaluinya, manusia belajar mendapatkan sekaligus 3 zat yang sangat penting yang merupakan fondasi untuk ribuan produk lainnya. Dan sekarang, mari kita lihat kemana semua klorin dalam jumlah besar ini pergi. Anda mungkin berpikir bahwa semua digunakan untuk mendisinfeksi kolam renang, tapi ini hanya setetes di lautan. Sebenarnya, kurang dari 5% dari semua klorin digunakan untuk desinfeksi air. Lalu, kemana 95% sisanya pergi? Klorin adalah blok bangunan kunci untuk produk lain. Sekitar 40% dari semua klorin digunakan untuk produksi plastik universal ini. Jendela vinil di rumah Anda, pipa air, infus medis, kartu kredit di dompet Anda, semua ini lahir berkat klorin. Sekitar 40% lagi digunakan untuk menciptakan ribuan senyawa organik dan anorganik lainnya. Farmasi, pelarut, refrigeran, herbisida, insektisida, daftarnya tak terbatas. Dan klorin juga merupakan komponen kunci untuk pemutihan kertas, memberikannya warna putih bersih itu. Dan akhirnya, tentang produk sampingan yang sebenarnya tidak kalah penting. Kita ingat bahwa untuk setiap ton klorin, kita mendapatkan sekitar 1.100 kg soda kaustik. Ini berarti bahwa setiap tahun, industri Amerika memproduksi lebih dari 13 juta ton alkali penting ini. Ini membuat produksi klor alkali menjadi bisnis yang sempurna seimbang. Setiap menit, kabel-kabel tua menghilang dari planet ini. Ribuan kilometer dicabut dari dinding rumah, pabrik, dan mesin. Dan semua sampah ini berubah menjadi tembaga murni yang lebih berharga dari emas. Bayangkan, gulungan kabel yang kemarin masih tergeletak di tempat pembuangan sampah, hari ini meleleh di dalam tungku dengan suhu lebih dari 1.100 derajat, lebih panas dari gunung berapi. Tapi yang paling menarik, tembaga bisa dilahirkan kembali tanpa henti. Jadi, apa yang memberi cahaya di kamarmu 20 tahun lalu, besok bisa saja berada di dalam mesin mobil listrik. Dan di akhir, saya akan mengungkap rahasia yang disembunyikan oleh logam ini. Dan itu akan membuatmu melihat tembaga dengan cara yang sama sekali berbeda. Semua kabel yang kamu lihat di sekitarmu, mulai dari charger lama hingga gulungan kabel industri, memiliki ceritanya sendiri. Mereka pernah menjadi bagian dari kehidupan, mengalirkan listrik, mentransmisikan sinyal. Tapi waktu berlalu, barang-barang rusak, sistem diperbaharui, dan kabel menjadi sampah. Tapi disinilah kehidupan kedua mereka dimulai. Kabel dikumpulkan dari mana saja, dari rumah pribadi, kantor, pabrik, dan bahkan mobil tua. Bayangkan sebuah jaringan logistik raksasa, truk, kontainer, gudang. Ini seperti berburu harta karun. Hanya saja hartanya adalah logam dan plastik yang terjalin dalam gulungan. Langkah pertama, penerimaan di pabrik. Di sini, kabel melewati tangan para pekerja berpengalaman yang tidak hanya memilah, mereka seperti arkeolog. Proses ini sangat penting, karena dari pemilahan yang benar tergantung kualitas produk akhir. Jika berbagai jenis logam tercampur, ini akan mempersulit tahap-tahap pengolahan berikutnya dan membuat tembaga kurang murni. Para pekerja pada tahap ini menggunakan berbagai alat, gunting, tang, mesin khusus untuk mengupas isolasi. Semua ini dilakukan dengan cepat, tapi penuh perhatian. Setiap gulungan dibuka dibagi menjadi fraksi-fraksi. Kabel tanpa selubung, kabel dengan plastik, tebal dan tipis, dengan tembaga dan aluminium. Penting untuk menjaga keutuhan tembaga, karena itulah kekayaan utamanya. Bahkan aroma bengkel, campuran plastik tua, logam, dan gulungan yang baru dibuka, seolah memberi petunjuk bahwa sesuatu yang baru akan dimulai di sini.
Gulungan-gulungan telah dibongkar, kabel-kabel telah diurai, tetapi keajaiban sesungguhnya masih akan datang. Apa yang baru saja berupa kilometer kabel, kini bersiap untuk melewati jantung pabrik. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama, penghancur, shredder, naga bermata pisau. Tapi intinya satu, monster ini menggiling segalanya. Potongan-potongan kabel dimasukkan ke dalam hopper besar. Di dalamnya, ada poros-poros dengan gigi setajam silet. Mereka tidak memotong, mereka mengunyah. Tembaga, aluminium, plastik, semuanya retak, berderit, hancur berkeping-keping. Kabel yang telah dihancurkan masuk ke dalam mesin di mana hukum fisika berlaku. Gaya sentrifugal, getaran, aliran udara, magnet. Plastik ringan, ia terbawa oleh aliran. Tembaga berat, ia jatuh ke kompartemen lain. Debu berterbangan, mesin-mesin berisik, para operator dengan saksama mengawasi indikator di layar. Terkadang, di udara tercium bau logam yang dipanaskan, ozon, dan plastik. Ini bukan tempat yang paling romantis, tapi disinilah tembaga baru lahir, murni, siap untuk dianil, dilebur, atau ditarik. Dan seperti dalam dongeng-dongeng kuno tentang para alkemis yang mengubah lumpur menjadi emas, di sini juga ada formula-formula tersendiri. Hanya saja, alih-alih eliksir, ada sistem penimbangan, kalibrasi, dan pemurnian. Karena di dunia modern, keajaiban adalah teknologi yang disetel dengan baik. Ke dalam tungku secara bertahap ditambahkan flux, zat khusus yang mengikat pengotor berbahaya, oksida, kotoran, sisa isolasi. Mereka mengapung ke permukaan dalam bentuk kerak, terak yang gelap. Kerak ini dikumpulkan secara manual, dengan sekop panjang, di tengah panas yang terasa bahkan menembus pakaian pelindung. Ini adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di pabrik. Tetapi pada saat yang sama, salah satu yang paling megah. Di sini, orang-orang secara harfiah melihat bagaimana tembaga tua dimurnikan. Bagaimana potongan-potongan berkarat berubah menjadi danau yang membara, hampir seperti matahari. Bahkan suaranya pun berbeda di sini. Kental, rendah, sedikit mengancam. Seolah berkata, "Aku adalah tembaga, dan aku kembali." Ketika ingot panas telah membeku, tembaga belum tahu akan menjadi apa ia nanti. Masa depannya ada di tangan para insinyur dan operator mesin giling. Ingot-ingot diangkut ke bengkel penggilingan. Di sana, mereka dipanaskan kembali dan dilewatkan melalui roll-roll raksasa, seolah-olah meratakan adonan yang membara. Setiap kali lebih tipis, setiap kali lebih rata. Begitulah terbentuknya pita tembaga atau bilet untuk kawat. Kemudian, penarikan, drawing. Ini adalah saat tembaga ditarik melalui serangkaian lubang yang semakin sempit dan ia meregang, menipis, tetapi tidak putus. Di setiap lubang ada presisi baru, mikron baru. Semua ini agar pada akhirnya lahirlah seutas kawat yang tipis, fleksibel, dan berkilauan. Terkadang kawat itu dilapisi isolasi, dan kemudian ia akan berakhir di dinding-dinding rumah. Satu rumah tinggal rata-rata membutuhkan sekitar 200 kg tembaga. Terkadang menjadi lilitan motor mobil listrik, dan terkadang menjadi kumparan-kumparan halus di headphone yang akan mentransmisikan musik dari hati ke hati. Setiap menit, lebih dari 17 ton tembaga bekas didaur ulang di planet ini. Tembaga dapat didaur ulang hampir tanpa henti, tanpa kehilangan kualitas. Ini menjadikannya logam yang ideal untuk penggunaan siklik. Hidup, bekerja, melebur, hidup kembali. Setiap tahun di dunia, hanya dibuat 21 pesawat misterius B-2 Spirit, hantu langit yang sesungguhnya. Panjangnya hampir seperti gedung bertingkat, dan bentangan sayapnya lebih besar dari lapangan sepak bola. Tapi, intrik utamanya terletak pada materialnya.
Komposit, titanium, dan paduan aluminium membuatnya ringan, namun sangat kuat dan hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hilang di dalam lapisan-lapisannya. Cat menyerap sinyal dan mesin menyembunyikan jejak panasnya, seperti bayangan di langit malam. Ini bukan sekedar pesawat, ini adalah mitos rekayasa yang telah menjadi legenda selama puluhan tahun. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang bahkan tidak ditampilkan dalam arsip militer. Semuanya dimulai dengan pemilihan material, dan di sini B2 Spirit benar-benar luar biasa. Untuk badannya, tidak digunakan logam biasa seperti pada pesawat lama, melainkan komposit, titanium, dan paduan aluminium. Komposit adalah sandwich berlapis-lapis dari serat dan resin yang lebih ringan dari baja, namun jauh lebih kuat. Berkat material inilah, pesawat ini tidak hanya menahan beban yang sangat besar, tetapi juga tetap hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hanya hilang di dalam lapisan komposit tanpa memantul kembali. Bayangkan, panjang B2 hampir 21 meter dan bentangan sayapnya lebih dari 52 meter. Ini seperti lapangan sepak bola, hanya saja bukan rumput, melainkan stealth hitam yang meluncur di langit. Berat B20 lebih dari 71 ton, dan massa lepas landas maksimumnya mencapai 171.000 kg. Namun, bahkan dengan ukuran seperti itu, pesawat ini terlihat elegan karena bentuknya adalah aerodinamika murni. Tidak ada tonjolan berlebih, semuanya halus seperti di alam. Setiap detail dibuat dengan presisi tinggi. Titanium dan aluminium digunakan di tempat yang membutuhkan kekuatan khusus, misalnya pada titik pemasangan mesin atau roda pendaratan. Sedangkan komposit menutupi hampir seluruh permukaan. Merekalah yang bertanggung jawab atas stealth dan keringanan. Ngomong-ngomong, lapisan khusus pada badan pesawat tidak hanya menyerap gelombang radio, tetapi juga melindungi pesawat dari suhu ekstrim di ketinggian lebih dari 15.000 meter. Selanjutnya, dilakukan pengolahan bertahap, penghalusan, kontrol kualitas, penerapan lapisan khusus. Setiap milimeter diperiksa dengan pemindai laser agar tidak ada retakan atau celah sekecil apapun. Di sini semuanya berada di level teknologi tinggi. Robot dan manusia bekerja bersama menciptakan karya seni rekayasa yang sesungguhnya. Berkat material dan teknologi inilah, B2 Spirit dapat terbang ribuan kilometer sambil tetap tidak terlihat oleh radar maupun kamera thermal. Dalam B2 Spirit tidak ada yang kebetulan. Setiap lengkungan badan pesawat, setiap garis sayap adalah hasil ribuan jam perhitungan dan pengujian. Para insinyur benar-benar menggambar pesawat di udara agar tidak hanya terbang, tetapi menyatu dengan langit. Berkat bentuk inilah, B2 terlihat sangat futuristik. Seolah-olah pesawat ini tidak diciptakan untuk menantang udara, tetapi untuk menjadi bagian darinya. Setiap detail, bahkan tonjolan terkecil, dihitung dengan superkomputer. Bayangkan, bahkan paku keling dan sambungan pada badan pesawat disembunyikan agar tidak menciptakan pantulan berlebih bagi radar. Dan ada juga senjata rahasia di sini, cat khusus. Ini bukan sekadar lapisan hitam matte, tetapi lapisan multikomponen yang menyerap gelombang radio dan tidak membiarkannya memantul kembali. Itulah sebabnya bahkan radar yang kuat melihat B2 sebagai titik kecil atau bahkan tidak menyadarinya di langit. Perakitan B2 Spirit adalah pertunjukan rekayasa sejati yang terjadi di bengkel-bengkel besar yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang terpilih. Di sini berkuasa atmosfer kerahasiaan maksimal. Manusia dan robot bekerja bersama seperti satu tim. Robot mengangkat dan menahan bagian-bagian besar, sementara para insinyur memasang detail terkecil secara manual. Badan pesawat dirakit bagian demi bagian, seperti puzzle 3 dimensi raksasa, di mana setiap elemen harus pas pada tempatnya dengan sempurna. Semua sambungan diperiksa dengan laser. Ini terlihat seperti adegan dari film fiksi ilmiah. Derek besar, pemindai laser, orang-orang berseragam khusus, robot yang bergerak dengan presisi luar biasa. Setiap hari di bengkel-bengkel ini adalah satu langkah lagi menuju penciptaan pesawat yang mengubah aturan main di dunia penerbangan. Selanjutnya, mesin-mesin memasuki panggung, jantung sejati B2 Spirit.
Para perancang menyembunyikan mesin di dalam badan pesawat, bukan menempatkannya di luar seperti kebanyakan pesawat. Berkat integrasi seperti itu, B2 terlihat sangat halus, dan ini juga membantu menyembunyikan jejak panas. Semua triknya ada pada knalpot. Gas panas yang biasanya terlihat jelas oleh sensor inframerah, di sini melewati saluran panjang khusus. Dalam saluran ini, gas-gas mendingin, bercampur dengan udara dingin, dan baru setelah itu keluar. Karena itu, bahkan kamera thermal modern melihat B2 sebagai bayangan yang hampir tidak terlihat di langit. Kokpit pesawat terisolasi, terlindung dari kebisingan, dan cahaya, nyaman bahkan selama penerbangan berjam-jam. Selanjutnya, pada dasar ini dilapisi lapisan isolasi, agar di dalam selalu tenang dan nyaman, bahkan jika mesin mengaum di luar. Rasanya seperti berada dalam kapsul yang mengisolasi dari seluruh dunia. Sekarang, di tengah kokpit dipasang 2 kursi, berdiri berdampingan, seperti di mobil sport modern. Kursi lembut namun kuat, dengan banyak penyesuaian. Di depan masing-masing, layar digital besar. Semua kontrol ada dalam jangkauan. Panel sentuh, joystick, tombol dengan tekstur berbeda, agar mudah ditemukan, bahkan dengan sentuhan. Di sekeliling, panel dengan instrumen. Mereka tidak menonjol, tetapi mengalir dengan halus satu ke yang lain, seperti ombak. Di kokpit, ada zona kecil untuk istirahat, tempat untuk makan, bahkan toilet kecil. Ini adalah ruang di mana Anda bisa bersantai saat rekan Anda memegang kendali. Semuanya dibuat agar kru bisa tetap fokus dan tidak lelah, bahkan selama penerbangan yang berlangsung lebih dari sehari. Ketika kokpit sudah siap, kokpit dilapisi dengan komposisi khusus yang melindungi dari perubahan suhu, dari cuaca beku hingga panas. Semua sambungan disegel agar tidak ada angin atau kebisingan asing sedikit pun. Sumber baja daur ulang terbesar di dunia tidak lahir di tambang yang dalam, melainkan di kota-kota yang ramai. Mereka menyebutnya gerbang kedua untuk mobil. Ini adalah daur ulang otomotif. Industri yang mengubah kuburan mobil menjadi tambang baja paling efisien di zaman modern. Hanya di Amerika Serikat, setiap tahun lebih dari 12 juta mobil menghilang dari jalan untuk memulai perjalanan yang luar biasa. Ini bukan cerita tentang kematian logam. Ini adalah cerita tentang keabadiannya. Bagaimana baja yang telah habis masa pakainya melewati api dan neraka mekanis untuk terlahir kembali. Dan rahasia luar biasa apa yang disimpan oleh setiap mobil tua yang bahkan tidak disadari oleh mantan pemiliknya? Jawabannya akan mengejutkan Anda. Di balik setiap mobil yang berkarat di pinggir jalan tersembunyi, industri kolosal senilai 60 miliar dolar. Ini adalah dunia di mana jutaan mobil tua tidak mati, tetapi hanya berubah bentuk. Proses ini memberikan pekerjaan kepada ratusan ribu orang dan memberikan pukulan kuat pada biaya metalurgi tradisional. Jika biji besi adalah tambang alami yang dapat habis dan mahal, maka mobil yang sudah tidak terpakai adalah tambang buatan manusia yang hampir tak terbatas. Setiap siklus daur ulang menghemat hingga 74% energi dibandingkan dengan penambangan biji baru yang sangat sulit dari dalam tanah. Ini cukup untuk memasok listrik ke kota kecil selama 1 tahun penuh. Rata-rata, hingga 75% berat setiap mobil, dari baja dan aluminium hingga kaca dan plastik, dapat dipulihkan dan dikembalikan ke layanan. Hasilnya, ratusan juta ton material terlahir kembali setiap tahun, melanjutkan perjalanan mereka dalam bentuk gedung pencakar langit, peralatan rumah tangga, dan bahkan bodi mobil generasi baru yang mengkilap. Ketika sebuah mobil mencapai akhir perjalanan hidupnya, ceritanya tidak berakhir, tetapi baru dimulai. Mobil dibawa ke zona penerimaan pabrik daur ulang, semacam purgatorium untuk mobil. Di sini, teknisi seperti ahli patologi memeriksa setiap pasien dengan cermat. Mereka mencatat nomor identifikasi, tahun pembuatan, jarak tempuh, dan kondisi umum. Setiap mobil difoto, diberi kode pelacakan unik, dan semua data dimuat ke sistem digital yang akan memantau nasibnya di setiap tahap.
Perhatian khusus diberikan pada komponen yang masih bisa melayani umat manusia, mesin, transmisi, generator, dan elemen elektronik. Organ ini diekstrak dengan hati-hati untuk mengisi pasar suku cadang mobil bekas senilai miliaran dolar. Mengejutkan, di Amerika Serikat, berkat sistem yang luar biasa teratur, lebih dari 95% mobil yang dihapuskan melalui proses ini. Ini menjadikan mobil sebagai produk konsumen yang paling banyak didaur ulang di dunia, lebih efisien daripada daur ulang kertas atau kaca. Setelah penerimaan, mobil dipindahkan ke zona detoksifikasi. Langkah pertama dan paling penting adalah menetralisir ancaman tersembunyi. Dari bawah kap mesin, segera dikeluarkan aki asam timbal. Tingkat daur ulangnya mencapai angka hampir sempurna, yaitu 98%. Blok litium-ion dari mobil hybrid dan listrik memerlukan prosedur yang lebih ketat dan dikirim ke fasilitas khusus di mana mereka dibongkar hampir secara manual. Baru setelah itu, mobil yang sudah tidak ada listriknya diangkat ke platform untuk pengeringan penuh. Instalasi khusus seperti jarum suntik raksasa menusuk tangki dan pipa, memompa semua cairan, sisa bensin, oli mesin dan transmisi, refrigeran dari sistem pendingin udara. Dalam mobil yang dihapuskan, masih terkandung beberapa puluh liter zat yang mudah terbakar dan beracun. Yang menarik, di sini tidak ada yang terbuang. Sebagian besar cairan yang diekstrak setelah filtrasi digunakan untuk mengisi bahan bakar peralatan di pabrik itu sendiri, menciptakan siklus energi yang hampir tertutup. Begitu semua cairan dikeringkan, mobil berubah menjadi kerangka baja tanpa nyawa, dan pembongkaran anatomisnya dimulai. Roda dilepas terlebih dahulu. Ban lama yang akan terurai selama berabad-abad di tempat pembuangan sampah dikirim untuk dihancurkan menjadi remah karet untuk aspal dan permukaan taman bermain anak yang aman. Velg baja dan aluminium segera pergi untuk peleburan ulang. Selanjutnya giliran kaca. Robot khusus dengan pemotong berlian memotong kaca depan dan samping. Kemudian pintu dilepas, rangka baja dipotong. Sementara isian yang rumit, motor listrik, speaker, dan kilometer kabel dibongkar secara terpisah untuk mengekstrak tembaga berharga. Berikutnya adalah interior, kursi, panel instrumen, karpet. Akhirnya tiba klimaksnya, ekstraksi jantung dan jiwa mobil. Mesin dan transmisi, unit terberat dan paling berharga, dikeluarkan dengan hati-hati menggunakan derek. Beberapa di antaranya, jutawan sejati, akan dipulihkan dan dijual. Yang lain akan dibongkar hingga baut terakhir untuk mengekstrak logam mulia dari catalytic converter, platinum, palladium, dan rhodium. Sebelum mobil memasuki babak terakhir hidupnya, ia menunggu prosedur yang kasar tetapi diperlukan. Semua yang tidak perlu dirobek darinya. Lengan mekanis besar dengan gunting hidrolik yang mampu memotong balok baja, dengan kekuatan puluhan ton, merobek sisa-sisa pintu, mencabut sistem knalpot dari akarnya, dan meremukan radiator seperti gelas kertas. Bumper plastik, sisa pelapis, dan busa dibuang ke samping. Tahap ini bertindak sebagai filter kasar, menghilangkan semua yang dapat mencemari baja murni. Setelah beberapa menit pembersihan yang brutal namun efektif, yang tersisa dari mobil hanyalah esensi murninya, cangkang baja yang rapi. Sekarang, ia dikirim ke mesin pres hidrolik. Di bawah kekuatan yang menghancurkan dari 150 hingga 200 ton, ini seperti jika paus biru menginjak mobil. Struktur dikompresi menjadi blok logam kompak yang volumenya hanya 1/10 dari yang asli. Begitu rangka ditekan, bal baja padat yang menyerupai kubus gula raksasa diumpankan ke mulut monster sejati, pencacah berperforma tinggi. Ini adalah jantung mekanis dari seluruh lini. Di dalam ruangnya, roll baja besar dengan gigi dari baja yang dikeraskan berputar ke arah yang berlawanan. Dengan auman yang memepakkan telinga yang mengguncang tanah, mereka menangkap blok yang ditekan dan merobeknya berkeping-keping. Dalam hitungan detik, mobil yang dulunya menempati seluruh tempat parkir berubah menjadi aliran fragmen besi tua yang seragam seukuran kepalan tangan.
Pencacah industri modern dapat memproses hingga 150 ton baja per jam. Ini ratusan mobil setiap hari. Setelah penghancuran, campuran logam dan non-logam ini bergerak di sepanjang jalur penyortiran. Magnet kuat yang tergantung di atas konveyor menangkap semua baja dari aliran, sementara arus eddy yang menciptakan medan gaya tak terlihat membuang aluminium dan tembaga yang lebih ringan ke samping. Apa yang dulunya adalah rangka mobil, sekarang dalam bentuk briket baja murni dimasukkan ke dalam tungku busur listrik. Di sini mereka menunggu kelahiran kembali dalam api. Elektroda grafit raksasa turun ke dalam massa logam dan melepaskan arus puluhan ribu ampere, menciptakan busur yang menyilaukan seperti petir buatan. Dalam hitungan menit, suhu di dalam naik di atas 1600 derajat Celcius, mengubah besi tua padat menjadi aliran baja cair yang bergelora. Ke dalam lautan api ini ditambahkan kapur dan flux yang, seperti spons kimia, menyerap semua kotoran yang tersisa, membentuk lapisan terak di permukaan. Dari masa kacau suku cadang mobil tua, lahirlah lautan baja cair murni yang berkilauan. Aliran api ini segera diarahkan ke jalur pengecoran kontinu, di mana ia mengalir ke dalam cetakan yang didinginkan air, mengeras, dan membentuk bilet panjang yang menyala. Pada saat mereka meninggalkan tungku, bilet baja yang menyala merah bergegas ke pabrik penggulungan panas. Di sini, puluhan rol besar berputar dengan kecepatan tinggi, terus menekan dan meregangkannya, memberikan bentuk baru, baik itu lembaran untuk mobil masa depan atau tulangan untuk gedung pencakar langit. Baja yang baru digulung perlu didinginkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang terkontrol. Nosel semprot menyelimuti permukaannya dengan kabut putih, dengan cepat menurunkan suhu. Begitu baja mendingin, setiap gulungan menjalani pemeriksaan yang sangat ketat. Sensor ultrasonik memindainya untuk mencari retakan internal tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata. Dari kilau api hingga kekuatan stabil, begitulah baja terlahir kembali. Setiap mobil yang dihapuskan memberi makan industri senilai miliaran dolar, membuktikan bahwa daur ulang bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga pilar tersembunyi dari ekonomi modern. Dan rahasia yang kita bicarakan di awal itu sederhana. Di setiap mobil baru, di setiap gedung pencakar langit, di setiap jembatan, hidup bagian dari mobil yang pernah berjalan di jalan kita. Logam tidak mati, ia hanya menunggu waktunya untuk kembali. Setiap tahun, umat manusia membuang lebih dari 50 miliar baterai. Ini cukup untuk membangun menara hingga ke bulan. Ini adalah gunung-gunung logam beracun dan bahan kimia yang bisa menjadi bahan baku untuk kehidupan baru, bukannya meracuni planet. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya dengan semua sumber energi ini? Di mana mereka berakhir setelah daya hilang dari ponsel, laptop, atau mobil listrik Anda? Di balik pintu yang tak mencolok dari titik pengumpulan biasa, tersembunyi seluruh industri masa depan. Ini adalah dunia penghancur raksasa yang menggiling logam menjadi debu, pemisah magnetik yang memilah yang tak terlihat, dan tungku dengan suhu mencapai 1650 derajat Celcius, lebih panas dari kawah gunung berapi. Dan yang paling menarik, di akhir video ini, Anda akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan litium yang dulu hidup di baterai Anda, dan mengapa proses ini disebut penambangan perkotaan, harta karun abad ke-21. Perjalanan menuju kelahiran kembali tidak dimulai di pabrik, melainkan di tangan kita. Pengumpulan baterai bekas adalah operasi logistik raksasa yang mencakup seluruh negeri. Individu menyerahkan baterai kecil dari ponsel dan laptop ke kotak khusus yang dipasang di toko elektronik dan supermarket. Bengkel mobil, seperti rumah sakit untuk kendaraan, mengekstrak blok baterai masif seberat ratusan kilogram dari mobil listrik. Perusahaan industri yang menggunakan mesin berat menyerahkan sumber daya mereka yang habis dalam hitungan ton. Ini seperti ribuan sungai kecil yang mengalir menjadi satu sungai besar. Baterai lama dari pabrik dan bengkel dikirim dengan truk berlapis baja ke pusat pengumpulan regional.
Menariknya, kontainer pengumpulan pintar modern dilengkapi sensor yang melacak level pengisian secara real-time. Ketika kontainer hampir penuh, ia otomatis mengirim sinyal ke perusahaan logistik yang merencanakan rute pengangkutan. Ketika gunung baterai terkumpul tiba di pabrik penyortiran, dimulailah salah satu tahap yang paling kompleks dan bertanggung jawab. Baterai hadir dalam puluhan jenis berbeda. Lithium ion seperti di smartphone Anda, nickel metal hydride dari mainan lama, lead acid dari mobil. Mencampurnya saat daur ulang seperti mencampur pasir dengan gula. Di titik penerimaan kecil, pekerja seperti perhiasan menyortir baterai secara manual berdasarkan label dan penampilan luar. Tapi di fasilitas besar, teknologi masuk ke permainan. Baterai bergerak di sabuk konveyor di bawah pengawasan kecerdasan buatan. Sistem computer vision yang dilengkapi scanner sinar X dan spektroskopi menentukan komposisi kimia setiap baterai dalam pecahan detik. Manipulator robotik dengan kecepatan kilat mengambil jenis yang diperlukan dari aliran dan mendistribusikannya ke kontainer berbeda. Meskipun ada otomatisasi, kontrol manusia tetap tak tergantikan. Operator, seperti pengontrol lalu lintas udara, memantau kerja mesin, dan ikut campur dalam kasus kompleks. Jika baterai memiliki casing rusak atau tidak ada label, hanya manusia yang bisa membuat keputusan yang tepat. Ini terutama berlaku untuk baterai mobil listrik yang sangat besar. Blok raksasa ini, yang beratnya hingga setengah ton dibongkar, menjadi modul yang lebih kecil, dengan bantuan robot khusus, tetapi penyortiran akhir sel sering dilakukan secara manual. Ini adalah pekerjaan teliti dan berbahaya yang membutuhkan konsentrasi maksimal. Pada akhirnya, setiap baterai yang disortir dengan benar bukan hanya sepotong logam. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikan elemen tanah jarang berharga, seperti kobalt dan litium ke ekonomi, dan mengurangi kerusakan kolosal yang disebabkan oleh penambangan primer mereka. Setelah penyortiran, baterai dikirim ke eksekusi mereka, ke bagian penghancuran. Mereka jatuh ke rahang baja penghancur raksasa. Ini adalah monster industri sejati, yang bilahnya dari baja yang dikeraskan, mampu menggiling bahkan casing lapis baja baterai mobil listrik. Di dalam ruang yang dilindungi, terjadi kekacauan logam yang sesungguhnya, raungan yang memekakan telinga, gerinda dan derak. Baterai benar-benar robek menjadi potongan kecil. Tapi proses ini sangat berbahaya. Energi apapun yang tersisa di baterai bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. Untuk menghindari ini, para insinyur mengembangkan beberapa solusi jenius. Sebelum penghancuran, baterai sering mengalami pembekuan kriogenik dalam nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat. Ini tidak hanya membuat logam lebih rapuh, tetapi juga sepenuhnya menetralkan aktivitas kimia apapun. Beberapa penghancur bekerja di ruang kedap udara yang diisi dengan gas inert untuk menghilangkan kontak dengan oksigen. Potongan yang dihancurkan melewati sistem pemisah magnetik yang dengan presisi luar biasa menarik baja, nikel, dan kobalt dari aliran. Tapi yang paling berharga adalah bubuk hitam halus yang mengendap di kolektor debu khusus. Ini dikenal sebagai massa hitam. Disinilah, dalam debu yang tampak tidak menarik ini, tersembunyi harta sejati abad ke-21. Litium, kobalt, mangan, dan grafit. Sisa plastik dan jejak elektrolit dicuci dengan larutan khusus. Para insinyur di kabin berlapis baja memantau proses melalui kaca tebal, mengontrol suhu dan tekanan. Jika baterai tetap meledak, sistem langsung memadamkan kilatan dan proses tidak berhenti sedetik pun.
Setelah masa hitam berharga diekstrak dari kekacauan baterai yang dihancurkan, dimulailah alkimia sejati. Logam yang tampak terkunci selamanya di baterai lama diekstrak menggunakan dua metode utama, hidrometalurgi dan pirometalurgi. Hidrometalurgi adalah proses yang mirip dengan menyiapkan sup kimia yang kompleks. Massa hitam direndam dalam reaktor besar yang diisi dengan larutan asam, biasanya asam sulfat atau klorida. Dengan pengadukan dan pemanasan konstan, logam, litium, kobalt, nikel benar-benar larut, beralih ke keadaan cair. Untuk mengekstrak logam tertentu dari sup ini, proses ekstraksi ion digunakan. Reagen khusus ditambahkan ke larutan, yang secara selektif mengikat hanya satu logam, seperti kunci dengan gembok. Akibatnya, setiap logam mengendap di lapisan terpisah. Jika hidrometalurgi adalah kimia halus, maka pirometalurgi adalah kekuatan primitif api. Di sini semuanya benar-benar terbakar dan meleleh. Massa hitam dimuat ke tungku busur besar, di mana suhu mencapai hampir 1650 derajat Celcius. Dengan panas seperti itu, logam meleleh, sementara plastik dan residu organik lainnya hanya terbakar. Massa yang meleleh berlapisan di bawah aksi gravitasi, seperti minyak dan air. Logam yang lebih berat, seperti kobalt, nikel, dan tembaga mengendap di bagian bawah, membentuk paduan berharga. Sedangkan litium yang lebih ringan tetap di lapisan atas, dalam apa yang disebut terak. Kemudian, terak ini diekstrak dan diproses secara terpisah untuk mendapatkan litium murni. Metode ini lebih cepat dan memungkinkan pengolahan volume besar, tetapi juga lebih boros energi. Setelah pendinginan, logam yang diekstrak tampil dalam bentuk batangan yang sangat murni, berkilau, halus, dan siap untuk kelahiran kedua mereka. Pendinginan setelah proses pirometalurgi adalah tahap yang tidak kalah penting. Jika hanya membiarkan logam cair mendingin di udara, ini bisa memakan waktu beberapa hari dan menyebabkan pembentukan struktur kristal yang tidak merata, yang akan memperburuk kualitas. Karena itu pendinginan selalu terkontrol. Batangan dapat bergerak perlahan di konveyor, di bawah kipas yang kuat. Ini seperti pengering rambut raksasa, yang dengan cepat tetapi merata mendinginkan permukaan. Untuk proses yang lebih cepat, batangan yang memanas dapat dicelupkan ke dalam bak air besar, atau cairan pendingin khusus. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Logam yang panas, saat masuk ke air, langsung terbungkus awan uap mendesis. Kadang-kadang pendinginan gabungan juga digunakan. Pertama udara kemudian air untuk mengurangi tegangan internal dalam logam. Pendinginan terkontrol memastikan struktur logam yang homogen, yang sangat penting untuk penggunaan ulang mereka, terutama dalam produksi baterai berteknologi tinggi baru. Litium yang diperoleh, sekarang dalam bentuk litium karbonat yang sangat murni, akan kembali ke pabrik untuk menjadi jantung baterai baru, yang akan memberi daya pada mobil listrik atau bahkan ponsel Anda. Nikel dapat menjadi bagian dari paduan super tahan untuk turbin yang menghasilkan energi dari angin. Dan kobalt, komponen yang tak tergantikan dalam peralatan medis yang kompleks. Kami benar-benar menutup siklus. Baterai lama yang dibuang memberi kehidupan pada teknologi baru yang canggih. Baterai yang dibuang dapat berubah menjadi bencana lingkungan yang nyata. Pertama, mereka mengandung logam berat beracun yang, saat mencapai tempat pembuangan sampah, merembes ke tanah dan air tanah, meracuni segala sesuatu di sekitarnya. Kedua, penambangan logam tanah jarang baru adalah proses yang sangat kotor dan destruktif yang menghabiskan sumber daya alam dan menyebabkan kerusakan kolosal pada ekosistem. Daur ulang menyelesaikan kedua masalah ini secara bersamaan. Dan tahukah Anda di mana lagi kekuatannya? Semakin banyak baterai yang kita daur ulang, semakin sedikit kita bergantung pada pasokan bahan baku yang tidak stabil dari negara lain, memperkuat kemandirian teknologi kita. Meskipun semua pentingnya litium, hari ini di dunia hanya sekitar 1% logam ini yang didaur ulang. Alasan utamanya adalah biaya tinggi dan kompleksitas proses. Tapi sekarang juga,
Peneliti di seluruh dunia sedang mengembangkan teknologi baru yang lebih murah yang dapat mengubah situasi secara radikal dalam tahun-tahun mendatang.